Shirley Tjoanda adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara. Gubernur yang menyandang triple minority yaitu perempuan, etnis Tionghoa, dan non-Muslim. Beliau diterima di daerah yang mayoritas Muslim dengan memenangkan pemilihan gubernur dengan jumlah suara 50% lebih yang berpasangan dengan Sarbin Sehe. Beliau memimpin Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2025. Yaitu negeri dengan julukan Moloku Kieraha, yang berarti Kesultanan Empat Gunung. Baru setahun lebih beliau memimpin Provinsi Maluku Utara telah banyak pencapaian dan prestasi yang dicapai. Seperti provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, meraih penghargaan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta mendapat pengakuan kepemimpinan di tingkat nasional. Namun yang menarik gubernur yang cantik dan terkaya ini bagaikan seorang selebritis bagi masyarakat Maluku Utara dan bahkan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Kita bisa menyaksikan sambutan masyarakat kepada Gubernur Shirley Tjoanda, yaitu pada acara Pekan Nasional, PENAS, Petani dan Nelayan ke-17 yang diselenggarakan di Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni 2026 lalu. Acara yang dihadiri para peserta dari 38 provinsi se-Indonesia yang diperkirakan dihadiri lebih kurang 50.000 orang. Serta dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pejabat. Sambutan yang begitu meriah kepada Gubernur Shirley sangat luar biasa. Bahkan pada saat kedatangannya ribuan orang berdesak-desakan untuk melihat dan bersalaman dengan beliau. Presiden Prabowo Subianto yang hadir pada acara tersebut bahkan menyebut sambutan itu seperti layaknya sambutan kepada seorang pemenang Piala Citra. Saudari Shirley Tjoanda. Seperti pemenang Piala Citra ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tak dapat dipungkiri ketenaran beliau karena viral di media sosial berkat gaya kepemimpinannya memimpin Provinsi Maluku Utara. Dengan gaya kepemimpinan yang inklusif, turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan warga dan langsung memberi solusi. Kalau 1 minggu dari sekarang belum selesai, langsung WhatsApp lapor ke saya langsung. Di samping itu, gaya kepemimpinannya yang keibuan dengan komunikasi yang sederhana dan rasa empati membuat sosoknya dekat dengan rakyat. Beliau juga dengan tulus dan sangat peduli terhadap anak-anak Maluku Utara. Sehingga menumbuhkan citra beliau sebagai seorang ibu yang melayani anak-anak Maluku Utara. Ada fenomena yang menarik, saat Gubernur Shirley Tjoanda belusukan maupun menghadiri acara, warga terutama Gen Z dan emak-emak tanpa sungkan-sungkan meminta swafoto atau selfie dengan beliau. Gubernur yang ramah, murah senyum dan merakyat ini tak pernah menolak permintaan warganya tersebut dan bahkan dengan senang hati dan tanpa lelah menuruti permintaan warganya tersebut. Sosok pemimpin pekerja keras dan tak kenal lelah ini sepertinya tak pernah mengecewakan permintaan warganya yang minta bersuah foto. Gubernur yang merakyat ini sepertinya tidak ada sekat dengan warganya. Warga terutama emak-emak menganggap Bu Gubernur layaknya seperti seorang sahabat. Saat belusukan ke lapangan Bu Gubernur seringkali mendapat pelukan dan curhatan dari warganya. Warganya tak segan-segan mencurahkan isi hatinya kepada Bu Shirley. Kita melihat ini adalah fenomena menarik dan rasanya jarang ada gubernur seperti beliau yang begitu dekat dengan rakyatnya. Dan tak kenal lelah beliau selalu belusukan dan turun ke lapangan melihat warganya. Rakyat Maluku Utara begitu sayang kepada Bu Shirley. Bukan hanya emak-emak, Gen Z dan bahkan anak-anak Maluku Utara begitu menyayangi Bu Shirley. Dan saat ini Bu Shirley bukan hanya selebritis masyarakat Maluku Utara saja. Bahkan warga dari provinsi lain yang pernah dikunjunginya juga sama selalu minta swafoto dengan gubernur cantik ini. Mungkin saja masyarakat di luar Provinsi Maluku Utara melihat melalui media sosial Bu Gubernur ini sangat ramah kepada siapapun, sehingga beliau ditunggu-tunggu oleh warga bagaikan seorang selebriti. Meskipun beliau bukanlah selebriti atau seorang artis, gaya kepemimpinannya yang merakyat dan ceplas-ceplos sering membuatnya viral di media sosial. Ya Tuhan, Pak Kadis. Sehingga beliau sekarang seorang tokoh populer atau public figure bukan hanya bagi masyarakat Maluku Utara tetapi juga masyarakat Indonesia. Seperti yang dikatakannya setiap program pembangunan serta acara yang dihadirinya, Bu Gubernur Shirley Tjoanda selalu memposting ke media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Sehingga masyarakat Indonesia bisa menyaksikan betapa beliau disayangi masyarakat Maluku Utara karena kinerjanya yang bagus. Dan tidak salah menurut survei yang diadakan Muda Bicara, Gubernur Shirley adalah gubernur dengan kinerja terbaik. Gubernur Maluku Bu Shirley Tjoanda, bisa dibilang saat ini adalah seorang selebritis bagi masyarakat Maluku Utara dan juga nasional. Gubernur yang cantik ini terkenal karena kinerjanya memimpin Provinsi Seribu Pulau ini dengan merakyat,
tulus dan tidak membatasi hubungannya dengan masyarakat dan sering turun ke lapangan. Antusias masyarakat selalu tinggi menunggu kedatangan gubernur yang ramah dan murah senyum, lucu, aksi jenakanya, serta kepedulian, menyayangi anak-anak dan begitu dekat dengan rakyatnya. Beruntunglah masyarakat Maluku Utara mempunyai seorang gubernur seperti Bu Shirley Tjoanda. Seperti yang diketahui, Shirley Tjoanda menjadi gubernur Maluku Utara bukanlah sesuatu yang direncanakan. Beliau bersedia dicalonkan menjadi calon gubernur meneruskan pencalonan suaminya Benny Laos. Benny Laos yang meninggal dunia pada kecelakaan kapal pada masa kampanye pemilihan gubernur Maluku Utara periode 2025 hingga 2030. Karena pemungutan suara yang tinggal menghitung hari dan untuk mengisi kekosongan calon yang telah diusung partai pendukung. Dan dalam keadaan masih berduka, Shirley Tjoanda bersedia menggantikan almarhum suaminya menjadi calon gubernur Maluku Utara. Dia juga bertekad meneruskan cita-cita suaminya untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara. Dan akhirnya Shirley Tjoanda memenangkan pemungutan suara berpasangan dengan Sarbin Sehe. Dan sebenarnya kalau mau jujur, hidupnya sudah sangat nyaman sebelum menjadi gubernur. Tapi keputusan ini diambilnya seperti pengakuannya untuk meneruskan cita-cita mendiang suaminya almarhum Benny Laos. Dan tidak disangka beliau sangat cepat belajar walaupun latar belakangnya seorang pengusaha dan ibu rumah tangga.